Oke, kembali lagi dalam Gawe.id Podcast. Ya, podcast yang akan memberikan informasi-informasi tentang dunia kerja. Dan kita akan kupas tuntas semuanya yang sering ada di Gawe.id nih Sobat Gawe. Jadi nggak usah galau Mas Maul. Iya, jadi hari ini saya masih bersama dengan Dinar ya. Iya. Gimana Dinar kabarnya? Baik, Mas Maul gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, di podcast kali ini kita akan bahas apa nih Mbak Dinar? Oke, kita bakal bahas nih Mas Maul tentang job yang biasanya kita share buat Sobat Gawe gitu kan. Oke, jadi kita akan mereview job-job yang suka ditayangkan di Gawe.id ya. Benar banget. Salah satunya kita sering banget kan nge-share untuk sales canvasser, sales akuisisi, marketing kredit kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya sama apa enggak sih ya? Iya, Kan benar kan. ada sales canvasser, ada sales tadi ada marketing eksekutif gitu kan. Nah, kan bingung kan. Tapi kan teman-teman pasti ada yang bingung kan ketika misalnya ini saya ngelamar sales sama marketing sama apa enggak sih gitu kan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan review jobnya ya bersama seorang praktisi pastinya. praktisi, narasumber yang udah expert di bidangnya Mas Maul. Yang sudah pengalaman dan expert di bidangnya. Halo, gimana kabarnya Ko Henry? Halo. Sehat-sehat? Halo, Ko Henry. Aduh, jadi Ko Henry nih Sobat Gawe dia itu EVP di Sim Group gitu. Udah berapa tahun kok kira-kira kok di Sim Group kok? Kurang lebih udah 6 tahun ya saya di sini. 6 tahun di Sim. Itu kayak anak udah bisa jalan udah TK gitu kan. Iya. Terus 6 tahun itu megang marketing ya di Sim Group ini? Iya, dari awal join ke sini sampai sekarang di marketing. Oh, berarti memang passionnya sudah di marketing, nggak bakal pindah-pindah. Jangan-jangan sebelum di Sim Group juga ini ya, di marketing juga atau gimana? Iya, tetap sebelum di join this group juga saya di marketing. Oh, Memang passionnya dari awal di marketing. Oke, berarti tepat banget ya kita mendatangkan praktisi di bidang marketing. Mungkin Ko Henry nanti bisa ngejelasin ya antara kebingungan kita tadi ya antara sales, marketing atau apa yang namanya banyak gitu. Iya. Nah, yuk kita langsung aja kita langsung kupas aja. tuntas bareng Ko Kupas Henry. Oke kok kali ini Dina langsung mau tanya nih kan Sobat Gawe pasti bingung ya kok kayaknya ini sales marketing ini sebenarnya apa sih bedanya gitu, apa cuma gara-gara di perusahaan ini namanya sales gitu kan, di perusahaan ini namanya marketing. Tapi sebenarnya sama nih, sama-sama jualan produk kayak gitu. Tapi sebenarnya ada bedanya nggak sih kok kayak gitu tuh kan? Kita sebagai orang awam kan cuma taunya ya udah itu tugasnya jualan aja gitu kan. Kalau melamar sales jualan, jualan juga gitu. Oke, sebenarnya pada umumnya masyarakat tahunya sales dan marketing itu sama ya. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena fokus kegiatan mereka itu sebenarnya berbeda. Definisi sales itu kan biasanya memang menjual ya. Bagaimana caranya produk itu laku sampai ke tangan konsumen. Sedangkan definisi dari marketing itu dia bagian dari sistem perencanaan itu sendiri. Dia akan bagaimana caranya produk ini dibuat, harga yang cocok untuk produk ini, lalu mempromosikannya sampai ke bagaimana si seorang sales ini bisa menjual. Disitulah perbedaannya. Jadi seorang sales itu akan fokus kepada penjualan, sedangkan marketing mereka akan berfokus kepada planning dan strategi seperti apa. Jadi sales itu bagian dari marketing juga sebenarnya. Betul. Cuma kita tahunya ya sales sama marketing sama gitu kan, sama-sama jual, ujungnya sama-sama jual. Ujungnya memang menjual. Jadi sebenarnya sales itu ya bagian dari marketingnya itu ya. Tapi kalau marketing itu dari awal banget ya, dari penciptaan produknya gitu kan, promosinya sampai penjualannya. Nah, kalau dari sisi tanggung jawabnya ya sebagai seorang sales sama seorang marketing gitu, itu gimana sisi tanggung jawabnya? Oke, kalau lihat dari tanggung jawabnya, seorang sales ini kan harus berhubungan langsung dengan konsumen ya. Ada yang disebut namanya direct sales. Entah itu dia bertatap muka langsung, entah melalui media, telepon, sosial media, tapi secara langsung mereka berhubungan langsung dengan konsumen. Sedangkan kalau marketing itu mereka di belakang layar. Bagaimana caranya produk ini laku bisa terjual oleh seorang sales itu
tergantung dari strategi dari marketing. Jadi di belakang layar tuh harus marketingnya itu memang harus bagus. Oke, jadi kalau sales tuh contohnya kayak SPG rokok di event gitu ya, kok ya dia langsung bener-bener ngejualin nih, terus dia ditarget kayak satu hari harus berapa dus gitu ya. Tapi kalau marketing dia harus mikirin dulu ya, kok ya, kayak oh berarti di event ini kita harus pasang harga segini nih untuk promosinya, kayak gitu kak? Betul. Karena si SPG ini kan langsung berhubungan langsung dengan konsumen, bagaimana dia menerapkan strategi yang udah direncanakan oleh seorang marketing. Jadi kayak sales beli putus gitu ya. Yes, kalau sales mah ya udah. Sakit. Setelah dijual ya udah kita kan. Gitu kayak ada apa lagi. Berarti harus jadi marketing nih Mas Maul biar benar-benar bisa memberikan loyalitas ke kliennya gitu. Bisa meretain lebih lanjutnya. Nah, kalau sales juga kan banyak ya, ada sales canvasser, terus ada sales executive, sales acquisition. Banyak tuh. Nah, itu banyak ada di lowongan-lowongan gitu. Itu perbedaannya apa aja sih kok? Mungkin kalau melihat dari perbedaannya kita lihat dulu dari kategori bisnisnya ya. Jadi kategori bisnis juga menentukan untuk penamaan dari job itu sendiri. Memang banyak sales, namanya sales, tapi belakangnya mungkin ada sales eksekutif, sales canvasser, sales motoris, itu banyak lah. Kita ngeliat kategori misalkan kita bicara FMCG ya, fast moving consumer good atau produk-produk yang perputarannya cepat ya. Itu banyak menggunakan sales force atau sales canvasser. Nah, kalau misalkan dari kategorinya sales canvasser, dari ujungnya canvasser ya, berarti mereka harus benar-benar ke lapangan menyisir toko-toko untuk bisa menjual si produknya. Kalau motoris kurang lebih sama kayak si canvasser, cuma karena dia pakai motor jadi bilang motoris. Iya. Sama aja. Canvasser juga pakai motor, cuman mungkin perbedaannya ada ya di perusahaan ini. Canvasser itu dia tidak membawa barang, dia hanya coba cari orderan aja. Jadi cuma nawarin dulu gitu ya. Betul, jadi cuman dia mencari orderan, baru nanti barangnya akan di supply oleh si sales canvasser itu. Jadi yang cari order tuh si sales motoris. Kayak gitu. Kalau direct sales ya kurang lebih sama layanan direct ya, sales berarti dia harus ketemu langsung. Sales yang ketemu langsung biasanya banyaknya di sales kartu kredit. Itu direct sales. Itu direct sales. Sama sales eksekutif hampir sama. Nah, untuk sales eksekutif mungkin ada satu perusahaan yang punya strategi bagaimana caranya seorang sales ini punya pride. Jadi ditambahkan embel-embel namanya eksekutif. Gitu. Agar si sales ini punya motivasi dan ketika dia bertemu dengan konsumen, dia juga pede bahwa saya nih seorang sales eksekutif. Itu biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan otomotif. Banyaknya menggunakan sales eksekutif. Otomotif ya, namanya aja kan. Tapi intinya sih direct sales ya. Ketemu langsung sama ini. Iya, sebenarnya secara kategori semua sama ya untuk menjual suatu produk di sales ini. Oke, tadi kan udah macam-macam sales nih. Nah, juga biasanya ada macam-macam marketing nih Mas Maul. Iya. Nah, benar kan? Ada marketing communication, marketing strategik, marketing kredit. Nah, itu juga bedanya apa sih kok gitu kan? Kurang lebih sama kayak sales tadi ya, pengkategorian dari namanya ini. Kalau misalkan di marketing kita mungkin sering mendengar Credit Marketing Officer, CMO. Nah, biasanya itu nama-nama itu sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan multi-finance. Ya, CMO. Tugasnya itu untuk mensurvei kelayakan seorang calon konsumen. Ada lagi Credit Marketing Eksekutif, ya kurang lebih sama lah ya tugasnya ya. Ada lagi Marketing Relation, bagaimana caranya dia menjaga hubungan baik dengan konsumen-konsumen dari suatu perusahaan itu sendiri. Ada retention, berarti kan kurang lebih sama nih kayak relation, bagaimana dia bisa menciptakan strategi-strategi agar produknya bisa ada repeat order kayak gitu. Oke, tadi ini penasaran sama yang tadi marketing kredit eksekutif itu sama kredit marketing officer. Gitu. Itu yang dijual apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya produknya ini kadang ini juga kan kebanyakan multi finance ya tadi. Iya, kadang juga salah kaprah ya. Kadang mereka melihatnya mereka ini untuk menjual produk otomotif, entah itu motor, 2 roda atau 4 roda mobil. Tapi sebenarnya produk yang mereka jual ini bukan si barang atau unitnya si mobil atau motor ini, tapi layanan untuk kreditnya.
layanan kredit ya. Betul. Jadi ketika seorang konsumen mengajukan kredit, berarti untuk dia layak atau tidak diberikan kredit, itu makanya fungsi dari CMO ini untuk mensurvei kelayakan dari konsumen untuk pengajuan kreditnya. Jadi kalau misalkan saya mau beli motor nih, tapi mau kredit gitu kan, Iya. itu biasanya dilayani ini sama seorang CMO tadi ya? Betul, betul. Dia akan dilihat kelayakannya seperti apa. Gitu. Jadi dia selain tadi menawarkan, tapi dia nawarin motornya juga nggak ya? Iya. Nawarin biasa ya? Untuk yang menawarkan motor tuh biasanya sales eksekutifnya. Oh, ada sales executive. Dia menjual si Oke. unitnya dulu. Jadi misalkan Bapak tertarik dengan motor ini, tertarik. Ya. Tapi saya mau kredit, silakan. Gitu. Oke. CMO-nya ya, CMO-nya CMO-nya jalan. ya, dia mendata Betul. sampai ke survei segala si Betul. CMO-nya itu ya berhasil. Cukup ini ya, benar-benar kayak harus kita jualan, nggak hanya jualan aja nih, kita mikir strategiknya, kita harus mikirin gimana si customer nih mau repeat order lagi ke kita gitu ya kok. Nah berarti kalau kayak gitu skill apa aja ya kok yang kira-kira yang harus kita penuhi nih untuk betul, sebagai betul. sales dan marketing kayak gitu kan? Oke, untuk sales dan marketing kurang lebih sama ya. Skill yang dipunya yang pertama dia harus punya komunikatif ya. Dia kalau misalkan orangnya pemalu, wah itu nggak suram tuh. bisa komunikasi itu repot juga ya. Karena modal utama untuk menjadi seorang sales dan marketing yang bagus itu komunikasi. Lalu setelah itu juga dituntut dia punya network ya, karena network ini diperlukan sekali untuk seorang sales dan marketing karena biasanya dari linknya mereka ini itu hal pertama yang mereka akan lakukan untuk bisa bagaimana caranya menjual. Oke, jadi kalau orangnya malu-malu itu nggak bisa ya, kayak gimana mau jualan orang mau nawarin aja tuh. Jadi kayak maju mundur gitu. Iya. Tapi ini loh, kadang-kadang ya, mungkin dulu pengalaman juga kita nih setelah lulus kuliah nih, banyak kan sebenarnya posisi-posisi sales atau marketing yang ditawarkan, tapi kebanyakan orang pada nggak mau gitu ya. Kenapa gitu? Kayak misalnya, nggak mau jadi sales, Sales nggak mau aja, jadi itu marketing gitu kan. mau. Nah, sama tahu nih, Quadri malah memberikan sebuah informasi yang baik nih, jangan takut ngelamar sales gitu misalkan. Oke. Oke, biasanya yang takut itu ketika dia mendengar kata sales, marketing, itu pasti yang akan dibayangannya itu target. benar. Kejar target. Waduh, targetnya repot nih. Nah, sebenarnya di balik target itu sebuah perusahaan mentargetkan ke karyawannya atau seorang sales itu pasti ada perhitungan-perhitungannya, pasti achievable lah ya. Nah, untuk menjadi seorang sales yang bagus dan marketing yang bagus, bagaimana caranya kita untuk mencapai target tersebut. Nah, ketika kita bisa mencapai target tersebut, itu ada reward yang bisa diberikan oleh perusahaan. Itu luar biasa insentifnya ya. Nah, kalau kita bicara insentif, pasti ketakutan itu hilang deh gitu kan, ngelihat hasilnya, oh ini loh yang bisa kita dapat. Dengar-dengar sih emang insentifnya sales sama marketing ini Itu luar biasa. Boleh tahu nggak kita di bawah? Boleh tahu nggak aku nih? Ini jadi kayak penyemangat nih ya kan? Gimana sih kalau sampai target? Kira-kira sebulan dapetnya berapa sih itu kan? Berapa sih kok? Udah mulai buka-buka dapur nih ya. Iya, semangat kan? Iya, semangat. Siapa tahu dinner mau pindah jadi sales tadi. Ya biasanya kalau misalkan kita lagi bagus penjualannya itu kadang gaji bulanan itu udah nggak dilihat ya. Wow, iya, Jadi kalau gajian tuh nggak diambil. nggak diambil. Angka insentifnya wah. Insentifnya udah. Insentif aja udah bisa. Sekarang anaknya berapa kok? Udah berapa kok? Udah dua. Insentif doang tuh, soalnya Oh, gajinya nggak pernah diambil. nggak pernah diambil loh. Jadi nggak usah takut deh yang namanya target. Kalau misalkan kita tahu nih, oh ini loh yang akan kita incar. Oh, tapi intinya kita harus tahu dulu ya, misalkan kita ngelamar menjadi posisi sales di bidang misalkan penjualan motor tadi ya gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, oh, kira-kira nanti strategi kita ketika jadi salesnya apa gitu kan, supaya tadi ya dapat mencapai target gitu dan dapat insentif pastinya gitu kan ya. Yang menjadi modal awal yang pertama menjadi seorang sales dan marketing ini yang pertama harus punya passion dulu ya. Oke, passionnya harus. Ini dasarnya passion dulu. Ketika nggak punya passion, itu jangan dipaksakan. Mungkin itu sesuatu yang nggak akan cocok dipaksakan. Ketika memang modal awalnya udah punya passion, lalu tinggal ditambah dengan yang namanya product knowledge. Itu ketika cepat kita belajar yang namanya product knowledge, itu pasti strategi-strategi atau mekanisme bagaimana dia mencapai target itu akan mudah tercapai. Seperti itu.
Kalau misalkan ada passion, ya kayak sama kayak kita punya hobi ya. Ketika kita punya hobi, pasti apapun kita akan lakukan. Nah, ketika kita punya passion di bidang sales atau marketing, apapun akan kita lakukan. Bagaimana caranya kita bisa deal atau kita bisa menjual produk. Kalau kayak strategi khusus gitu kan biasanya ya sales kan kejar target tadi. Terus ada saingan juga kan sama sales yang lainnya biasanya gitu kan. Nah itu apa sih yang perlu disiapin gitu kan dari tadi, selain kita passionnya memang sales atau marketing nih gitu. Nah tapi pastinya kan punya sesuatu yang harus ditingkatkan juga ya, apa nih kira-kira supaya kita jadi sales yang terbaik juga gitu atau marketing yang terbaik. Oke, yang pasti kita harus percaya diri ya dengan product knowledge yang kita punya, kita percaya diri. Intinya sih kita jangan melakukan hal-hal negatif. Kompetisi itu memang ada, tapi ketika kita tidak memikirkan yang sesuatu yang negatif, kita melakukan cara-cara yang memang positif. Itu strategi-strategi yang bisa kita pikirkan banyak ya sebenarnya ya, untuk bisa deal walaupun kita punya kompetitor. Nah, ketika kita punya product knowledge yang cukup, kita akan bisa cari strategi gimana caranya kita bisa follow up ini konsumen. Berarti secara tidak langsung semuanya itu di marketing itu juga benar-benar harus bisa jaga relasi kan ya Bu ya, relasi komunikasi juga ke klien. Berarti ada enaknya juga nih marketing bisa entertain klien juga dong. Iya. Bener banget Kak. Betul. Itu salah satu ikutan nebeng gitu Mas. Salah satu poin yang enak juga ya. Nah. Kita entertain klien ini kan pasti juga ada budget yang disediakan oleh perusahaan ya. Oh itu entertain itu salah satu strategi. Itu salah satu strategi juga. Jadi kita melihatnya bagaimana caranya dengan entertain ini kita bisa membangun relasi dengan PIC klien. Gitu. Jadi biasanya dengan entertain ini agar nggak bosan juga nih membicarakan bisnis di kantor. Ini kita bisa keluar santai. Gitu. Kadang dengan entertain ini hal-hal yang sebenarnya nggak kita perlukan informasi itu keluar. Nah tuh jadi strategi Mas. Bisa kita gali juga. Jadi di touch-nya juga ininya emosional touch-nya juga. Jadi kalau ingat sesuatu, misalnya ingat produk yang dibutuhkan, pasti ingatnya si sales yang ini kayak gitu ya. Sebenarnya seorang sales yang bagus, marketing yang bagus itu yang akan diingat tuh namanya dia, bukan perusahaannya. Ketika dia pindah, sebenarnya ini perusahaan punya aset di satu orang marketing ini. Tapi ketika dia pindah, dia bisa membawa konsumen-konsumen yang loyal sama dia ke perusahaan yang bagus. Saya pernah dengar sih, kayak misalkan seorang biasanya dia pakai produk mobil A gitu kan ya. Tiba-tiba dia mau ganti mobil gitu kan, pas ke dealer itu ternyata salesnya udah nggak ada gitu, udah pindah ke produk mobil B. Itu bisa pindah loh ya. Iya. Jadi karena si konsumen ini udah trust. Dia trust banget sama si sales itu ya. Jadi apapun yang dijual si marketing ini ke si konsumen yang udah loyal, itu pasti laku. Karena dia udah percaya. Itu marketing. Dan itu untuk membangun kepercayaan itu memang butuh waktu yang lama ya. Perlu langkah-langkah atau step-step yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah kalau di sales atau marketing ini tadi ya ada ini nggak sih kayak jenjang karir? Jenjang karir gitu kok. Oh iya, itu pasti ya ada ya, karena sebenarnya kalau kita bicara jenjang karir, jenjang yang paling cepat itu di sales atau marketing ini. Karena itu cepat ya? Betul, tapi sales dan marketingnya seperti apa dulu yang bisa menapaki karirnya ini. Ketika memang si sales marketing itu sukses, setiap bulan, setiap tahun dia achieve, mencapai targetnya secara pribadi atau perusahaan, itu pasti career path-nya akan lebih cepat dibanding posisi-posisi yang lain. Kita lihat ya orang-orang sukses di sana ya, di luar sana, itu banyak yang memang background-nya itu di marketing. Karena menjadi ujung tombaknya gitu. Ujung tombak di sana kan.
Oh, tapi pernah nggak sih kok sampai waktu pernah jualan terus ditolak, terus pernah dibandingin sama perusahaan sebelah gitu, pernah nggak sih kok? Terus kayak gimana ya kok? Maksudnya gimana cara ngatasinnya? Kayak gitu harus takut salah ngomong atau gimana gitu kok? Biar sobat gawe ini tahu nih gitu kan. Gimana kalau ditolak nggak langsung hancur hati, langsung bisa ya gitu. Oke, ini bukan pernah lagi ya, ini sering ya. Ini juga salah satu modal yang harus dimiliki sama sales dan marketing ya. Nah tuh. Jadi pertama, ketika kita menerima tolakan atau keberatan dari seorang konsumen, nah inilah modal kita jangan baper ya. Kita justru mengevaluasi kenapa konsumen ini menolak, kenapa konsumen ini tidak tertarik dengan produk kita. Nah disinilah mental seorang sales dan marketing itu harus mental baja ya. Kadang urat malunya juga harus diputus dulu nih pada saat mau masuk ke dunia marketing kayak gitu. Jadi ketika kita menghadapi tolakan, nah itu mental kita udah ditempa nih. Ketika nanti kita ketemu lagi tolakan-tolakan, itu sebenarnya udah hal yang biasa ya. Jadi kita akan mengevaluasi kira-kira nextnya saya harus melakukan apa nih biar nggak ditolak lagi sama konsumen. Atau mungkin produk apa nih strateginya untuk bisa masuk ke konsumen ini, seperti itu. Jadi ditolak itu menjadi bagian dari seorang berarti kalau ditolak menjadi bagian nih kan. Berarti buat cowok-cowok di luar sana yang ditolak cewek nggak apa-apa dong, maju terus gitu sampai dapat gitu kan gue ya. Tuh kan. Begitu juga tadi sama marketing, ketika ditolak sama satu pelanggan masih ada pelanggan yang lain gitu. Makanya tadi network itu memang harus luas ya. Jadi ketika ditolak satu kita masih punya yang lain untuk kita bisa prospek. Oke. Kalau mau ngebangun networknya gimana tuh tipsnya? Misalkan ya kita tadi diterima di seorang menjadi sales atau marketingnya sepeda motor atau mobil gitu kan. Nah gimana sih cara kita membangun network supaya pelanggan kita tuh banyak gitu ya? Oke, sebenarnya membangun networknya yang paling gampang, yang paling mudah, yang mungkin kita nggak sadar itu yang pertama kita dari keluarga dulu ya. Itu jaringan terdekat kita. Mulainya dari keluarga. Mulai dari keluarga dulu, dari misalkan orang tua, misalkan di rumah, itu ada tetangga juga yang kita bisa jadikan network kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Dari situ semakin luas kita bisa kenalin dong nama ini, kenalin dong, lu kerja di sini ya, mau dong kenalin nama ini. Terus berkembang akhirnya kita punya network kita sendiri. Jadi dimulai dari lingkup kecil ya yang nggak kita sadari ya, keluarga terdekat, terus ke sahabat-sahabat gitu. Lama-lama itu akan luas sendiri ya kalau misalkan memang kita dipercaya kan. Kadang masih banyak ya yang misalkan dia fresh grade yang masuk dari yang bingung. Iya. Gimana caranya kita punya network, padahal ya itu kita bisa coba mulai dari yang terdekat, itu keluarga. Dari keluarga. Nah, berarti kayak promosi gitu sebenarnya dari sisi marketing juga memikirkan ya Bu ya, untuk promosi produk nih kedepannya itu dia pasti bakalan memikirkan matang-matang dan gak beda jauh dari harga yang benar-benar diberikan perusahaan gitu ya. Iya, itu harus dipikirkan matang-matang ya. Ini produk apa sih yang harus kita launching, lalu bagaimana strateginya, harganya yang pas nanti di pasaran seperti apa, terus nanti strategi yang harus dijalankan sama seorang sales itu seperti apa, itu harus dipikirkan ya. Tapi pernah sih nggak buat seorang marketing nih, biasanya tuh dia udah ngejual barang nih, tapi kayak dia ya udah deh aku jual aja pokoknya laku, dan biasanya harganya dijualnya mamanya 5.000, tapi dia ngepres banget nih kok untuk harga bahan baku 3,5 gitu. Pernah nggak sih kayak gitu tuh? Oke, sebenarnya itu marginnya mepet gitu. Iya, marginnya mepet. Nah, seorang sales biasanya itu udah dikasih modal ya, APP. APP-nya. Nah, ini dia harus tahu, karena kalau misalnya dia nggak tahu, ketika ditawar pasti kan ada proses negosiasi ya. Betul. Nah, biasanya kalau misalkan dinego sama si konsumennya, itu dia udah harus tahu dulu di basic price-nya itu harus dia lepas tuh berapa. Dia mau ngambil margin tuh berapa persen sih mentoknya. Jadi situ tahu jangan sampai jualnya jual rugi ya. Jualan malah dia nombok nanti salah jangan. Tapi kan biasanya kan kalau si orang-orang kayak kita awam ini ke sales kan, aku beli satu lusin deh mbak, tapi aku minta harga segini ya. Nah itu kadang salesnya tuh bisa diguncang gitu kok, kayak dia ambil banyak nih kayak gitu kan. Jadi kan
Boleh dia bingung. Nah, sebenarnya tipsnya nih, tips buat para sales di luar sana itu gimana sih, biar gak keguncang? Oke, mungkin kelihatannya ketika konsumen nawar dan dia dikasih oleh seorang sales dengan harga yang diinginkan konsumen biasanya merasa menang ya. Iya, bener banget. Tapi sebenarnya seorang sales ini udah tahu hitung-hitungannya. Beli banyak, cuan banyak, ada spare yang didapat, ya udah lepas. Seperti itu sebenarnya udah ada hitung-hitungannya. Oh ya udah beli segini dapat cuannya segini, kalau makin banyak pasti cuannya juga makin banyak. Seperti itu. Oke, jadi di luar sana jangan tertipu dulu. Ibu-ibu kan udah seneng aja. Udah seneng aja bener kan. Dapat harga segini satu mesin loh, padahal dia jualnya 1.500 tapi aku bisa dapat 4.000 loh gitu. Karena salesnya udah tahu. Udah tahu duluan. Kalau beli banyak ya pasti dia harganya bisa gitu. Bener. Malah kadang kalau misalkan lagi ada promo ya, itu kadang kita nggak habis pikir, oh kok bisa ya harganya segini. Padahal sebenarnya itu udah ada hitung-hitungan dari pihak bagian marketing. Oh ini produk ini di bulan ini kita bisa kasih promosi sekian, strateginya seperti apa, nah dijual lah oleh si sales ini. Konsumen pasti tertarik, oh ada promo nih. Padahal sebenarnya itu udah ada hitungannya. Boleh buy one get one. Nah, itu terus kayak Harbolnas gitu loh kok, itu kan sampai 50% lah, tuh beli semua Harbolnas. Itu sebenarnya rugi nggak sih kok waktu nggak Harbolnas terus dia kan balik harga lagi nih jadi normal gitu? Sebenarnya perusahaan itu nggak jual rugi ya pastinya ya. Karena pasti udah ada hitungannya, produk mana yang harus dijual rendah, produk mana yang harus dipertahankan. Biasanya kalaupun harus dibanting harga itu biasanya ada yang namanya subsidi silang. Produk yang memang nggak jalan, kita masukin subsidinya. Subsidi silang gitu ya. Produk yang harus kita jalankan. Oke, jadi super sekali ya Mas Paul ya. Henry ini bisa menjawab semua pertanyaan dari kita. Udah expert di bidang sales and marketing. Oke. Dari Ko Henry ada nggak pesan khusus nih untuk para sobat gawe yang lagi ngelamar kerja sebagai sales dan marketing? Betul. Oke, buat sobat gawe, pesan dari saya ketika memang ada posisi sales marketing yang kalian lihat di job portalnya gawe itu nggak usah kepikiran yang namanya target, gimana caranya untuk menciptakan network, gimana caranya untuk menjual produk ini, nggak perlu khawatir. Jalani aja, yang paling kalian pede untuk bisa menjadi seorang sales dan marketing. Kalau memang kalian punya passion, ikuti passion kalian, pasti sukses. Itu aja sih. Pasti banyak uangnya. Pasti banyak uangnya. Nggak perlu ada istri berapa? Gaji bulanannya aja nggak diambil. Oke, mungkin ada lagi yang mau digali lagi dari Ko Henry apa? Apalagi ya, kayaknya udah cukup itu dulu sih Mas Paul, cukup banyak sih itu tadi kan kita udah dikasih tahu gimana caranya kita bangun skillnya, terus entry ketemu pelanggan yang harus tahan mental kayak gitu kan, terus kalau buat konsumen jangan konsumenan dulu gitu kan, kita sebenarnya masalahnya udah tahu gitu kan. Jadi udah banyak ya teman-teman sobat gawe nih, jadi jangan takut lagi kalau misalkan pengen ngelamar posisi sales atau marketing gitu. Tadi tapi tentunya harus punya passion terlebih dahulu pastinya. Setelah itu baru do the best lah gitu. Jalanin aja gitu. Lama-lama cuan mengalir. Tinggal nikmati aja. Oke, kalau gitu terima kasih nih udah hadir di podcastnya Gawe.id gitu. Oke, thank you. Terima kasih udah ngasih informasi yang sangat bermanfaat. Oke. Bye, Ko Henry. Terima kasih banyak Ko Henry. Oke, thank you sobat Gawe.id. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya pasti ya. Nanti episode berikutnya. Nanti kita akan membahas dari job-job yang lainnya lagi. Tadi sales and marketing, mungkin nanti kita ada job yang lainnya lagi ya. Yang lainnya lagi yang pasti juga bakal sering di-share juga nih di job portal Gawe. Oke. Bye-bye, terima kasih sudah nonton Gawe.id Podcast. Sampai jumpa.